Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Aziza dari kelompok 1 Pendidikan Akhlak akan membacakan atau membawakan sebuah esai yang berjudul tentang syukur, teori dan praktis dalam pembelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sebelum masuk ke dalam pembahasan, terlebih dahulu saya akan menjelaskan tentang apa itu syukur. Syukur berasal dari bahasa Arab yaitu syakara yashkuru syukron yang artinya berterima kasih. Bersyukur berarti kita mengucapkan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala anugerahnya. Syukur menurut bahasa artinya pujian atau sanjungan kepada orang yang telah berbuat baik. Sedangkan syukur menurut istilah adalah berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara taat kepadanya, tunduk dan berserah diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk ke dalam pembahasan yang pertama, itu tentang bagaimana seorang pelajar dapat bersyukur dalam belajar sehingga hasil belajarnya sempurna dan dapat berkembang secara terus-menerus serta mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Syukur dalam pembelajaran dapat dijelaskan sebagai sikap syukur atas kesempatan untuk belajar, memperoleh pengetahuan dan pengembangan diri. Sikap ini melibatkan pengakuan terhadap nikmat-nikmat yang diterima dengan baik berupa kemudahan dalam memperoleh pendidikan, kesempatan untuk belajar, maupun pengetahuan yang diperoleh. Dalam konteks pendidikan, sikap syukur juga dapat diwujudkan melalui penghargaan terhadap guru, pengakuan atas peran penting peserta didik, serta kesungguhan dalam memanfaatkan kesempurnaan belajar. Nah, langkah-langkah yang dapat dilakukan seorang pelajar agar memiliki rasa syukur yang tinggi adalah membiasakan diri untuk berpikir positif. Nah, pikiran-pikiran positif yang selalu ditumbuhkan dalam menyikapi berbagai hal akan mendorong kita untuk selalu mensyukuri keadaan, kegagalan, kekecewaan, kesedihan, dan hal-hal yang lain dijalani dalam hidup bisa disikapi dengan rasa syukur. Tanpa disadari, rasa syukur akan membuat kita menjadi lebih kuat dan tangguh dalam menghadapi apapun. Nah, dari hal tersebut, langkah-langkahnya yaitu kita harus ikhlas, juga mengontrol pikiran positif dan negatif dapat dilakukan dengan membuang jauh-jauh perasaan ketakutan, kegelisahan, kecemasan, dan hal-hal buruk lainnya. Lalu mempunyai motivasi untuk menjalankan hidup dengan penuh kebaikan. Maka salah satu cara untuk bersyukur yaitu sebagaimana yang diketahui, Allah menganugerahkan segala sesuatunya agar mampu menjadi pribadi yang bermanfaat untuk orang lain, selalu berprasangka baik. Tanpa disadari, berprasangka baik tidak memudahkan atau bisa memudahkan kita untuk menerima orang lain. Dengan begitu, kita tidak akan menaruh rasa curiga sedikitpun kepada orang lain. Setelah memasuki pembahasan selanjutnya, yaitu tentang bagaimana Anda bisa menjelaskan tentang seorang guru dapat bersyukur dalam mengajar dengan sehingga hasil mengajarnya sempurna dan terus bertambah lebih baik serta mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi, kekuatan bersyukur itu harus dimiliki oleh setiap seorang guru, karena kekuatan itu turut memberikan andil yang cukup besar untuk mencapai kesuksesan. Bentuk penyikapan yang paling tepat adalah kita harus mensyukuri profesi kita sebagai guru. Dengan kata lain, agar profesi guru menjadi sesuatu yang membahagiakan, maka kita harus bersyukur. Di antara setiap guru yang harus bersyukur dalam mengajarnya yaitu yang pertama, menarik perhatian siswa terhadap hal-hal positif yang terjadi. Lalu yang kedua, mengucapkan terima kasih kepada siswa atas upaya baik secara lisan maupun secara slip pujian. Lalu berikan anak kepemilikan dan tanggung jawab atas kelas. Lalu membaca buku tentang rasa syukur. Ibnu Qayyim menggambarkan orientasi bersyukur dengan 5 tanda-tanda keberuntungan dan kebahagiaan seseorang, yaitu yang pertama, setiap ilmunya bertambah, maka bertambahlah tawadu dan kasih sayangnya. Yang kedua, setiap amalannya bertambah, maka bertambah rasa takut dan kehati-hatiannya. Yang ketiga, setiap kali bertambah umurnya, maka berkuranglah ketamakan dan kerakusannya. Yang keempat, setiap bertambah hartanya, maka bertambahlah kedermawanan dan pengorbanannya. Dan yang kelima, setiap kedudukannya bertambah, maka bertambahlah kedekatan kepada sesama manusia, memenuhi kebutuhannya dan rendah hati.
lalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan selanjutnya itu tentang bagaimana apabila seorang pelajar tidak bersyukur dalam belajar. Buatkan contoh seorang pelajar yang tidak atau kurang bersyukur dalam belajarnya, kemudian jelaskan apa saja efek negatifnya. Jika seorang pelajar tidak bersyukur dalam pembelajarannya, maka dia akan kehilangan fokus dan semangat belajar, serta membuat kegiatan belajar menjadi jenuh yang bisa membuat pembelajaran tidak efektif. Nah, contoh seorang pelajar yang tidak atau kurang bersyukur diantaranya itu membandingkan diri dengan orang lain, lalu sering mengeluh, sering memperhatikan kekurangan diri dibandingkan kemampuan diri, selalu merasa berjuang dan susah sendirian, dan melihat suatu kejadian sebagai hal yang pesimis. Efek negatif dari seorang pelajar yang tidak bersyukur adalah mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan dosa besar sebab kufur nikmat merupakan hal yang dilarang. Lalu siapapun yang melakukan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala pasti akan mendapatkan dosa. Lalu menjadi sombong, lalu juga ada hati tidak akan tenang dan bahagia sebab orang yang tidak pandai bersyukur akan selalu mengeluh. Lalu yang terakhir itu ada mudah marah. Kufur nikmat artinya tidak menerima pemberian apapun dari Allah dengan baik. Dia akan selalu merasa kurang, karenanya ia akan merasa mudah marah serta kerap protes dan mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala. Memasuki pembahasan yang keempat, yaitu tentang bagaimana apabila seorang guru tidak bersyukur dalam mengajar. Buatkan contoh seorang guru yang tidak atau kurang bersyukur dalam mengajar, kemudian jelaskan apa saja efeknya. Ciri-ciri orang yang bersyukur adalah mengakui nikmat tersebut, lalu memuji Allah dan tunduk dan mencintai Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang setuju bahwa salah satu kunci mendapatkan kehidupan yang bahagia adalah bersyukur. Semakin banyak bersyukur, semakin banyak kebahagiaan yang dimiliki oleh seseorang. Selain merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga mengingatkan bahwa meningkatkan syukur akan membuktikan seseorang menjadi kufur. Allah akan menutup pintu hati orang-orang yang kufur kepadanya. Dampak negatif guru yang tidak bersyukur dalam mengajar antara lain yaitu tidak akan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, lalu ilmu yang diberikan tidak mendapat keberkahan dan murid tidak akan menghargai guru. Lalu beranjak ke pembahasan yang terakhir yaitu tentang cari atau buatkan kisah yang menceritakan proses pembelajaran di mana murid dan gurunya sama-sama bersyukur. Jadi saya akan menceritakan tentang sebuah cerita. Suatu hari, seorang murid bernama Maya sedang belajar matematika di kelasnya. Ia merasa kesulitan memahami materi yang diajarkan oleh guru matematikanya, yaitu Pak Budi. Namun Pak Budi dengan sabar membantunya memahami konsep tersebut dengan memberikan penjelasan yang lebih detail dan memberikan contoh-contoh yang mudah dipahami. Setelah beberapa kali bertanya dan menjelaskan, Maya akhirnya memahami konsep tersebut dan merasa senang karena bisa menguasai materi tersebut. Pak Budi juga merasa senang karena melihat Maya bisa memahami konsep tersebut. Ia merasa bersyukur karena bisa membantu muridnya memahami materi yang sulit. Selain itu, ia juga merasa senang karena melihat semangat belajar Maya yang tinggi dan antusias dalam mengikuti pelajaran. Maya juga merasa bersyukur karena memiliki seorang guru yang sabar dan mau membantunya dalam memahami materi yang sulit. Ia merasa senang karena bisa memahami konsep tersebut dan merasa lebih percaya diri dalam menghadapi ujian. Dalam proses pembelajaran tersebut, baik murid maupun guru harus sama-sama bersyukur karena bisa saling membantu dan belajar bersama. Mereka merasa senang karena bisa memahami konsep yang sulit dan merasa lebih percaya diri dalam menghadapi ujian. Cukup sekian video yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.